Selamat pagi anak-anak di rumah. Shalom, apa kabarmu? Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, anak-anak harus mempersiapkan diri dulu ya, dan perhatikan apa yang tercatat di bawah ini. Anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih di rumah. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan engkau menghalang-halangi mereka. Dan kalian yang sudah hadir di depan televisi, di depan HP saat ini, sudah merespon undangan dari Tuhan Yesus, yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita pujikan, mari semua murid sekolah minggu dengan sehati berkumpul karena Tuhan yang memanggil kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengundang kami datang kepadamu. Khusus kami yang masih anak-anak, Engkau istimewakan kami, sehingga kami berkenan dan Engkau memberkati kami. Faktanya pada hari ini kami tetap sehat. Segala kebutuhan kami Engkau cukupi melalui papa dan mama kami, melalui keluarga kami. Pada hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan kepada kami untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami melalui ibadah ini, dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus itu hebat. Maka kita harusnya membuka suara berkata, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, karena Dia sungguh mengasihi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyanyi, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
segala yang ada di bumi ini, dimanapun segala yang ada, itu adalah Tuhan ciptakan. Segala makhluk Tuhan berikan kepada kita untuk kebutuhan kita. Kita harus memuji Dia yang sudah memberikan segala apa yang kita butuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Saya punya sesuatu. Dengarkan ya. Saya punya teman, dan teman saya ini sangat baik. Bahkan dia bukan hanya sekedar teman, dia adalah sahabat saya, dan dia juga Tuhan saya. Tuhan saya, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Dia adalah Yesus Kristus. Saatnya kita tenang mendengarkan cerita Alkitab. Ya, kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik apa pesan Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh Karissa. Silakan Kak. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi. Kak Risa sudah kangen sama adik-adik semua. Kalian sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di suatu desa ada seorang pria. Pria ini rambutnya nggak karuan, acak-acakan, kotor lagi. Mungkin sepertinya
dia ini jarang mandi. Nah, bukan hanya itu, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Siapa di sini kalau yang digigit nyamuk, dipukul ya, adik-adik pukul, kemudian bentol dan digaruk sama adik-adik. Sama si pria ini juga gitu, bentol-bentol semua di seluruh tubuhnya, akhirnya digaruk sama dia, ya, digaruk sama dia. Akhirnya kalau digaruk terus jadinya gimana? Luka adik-adik, ya. Nah, pria kusta ini nggak hanya badannya penuh dengan bentol, tetapi bentolnya itu yang digaruk tadi sudah keluar darahnya. Bayangkan adik-adik, ya, dari atas rambut sampai ke kaki ini banyak bentol-bentol yang sudah luka-luka. Nah, pada waktu itu orang kusta itu dikucilkan. Kalau dikucilkan itu berarti orang kusta ini tidak punya teman. Orang-orang tuh jijik ketika dekat dengan orang kusta. Nah, pria ini bertemu dengan 9 orang temannya yang sama-sama sakit kusta. Jadi ada berapa tadi yang sakit kusta? Ada 10. Nah, mereka berkumpul bersama-sama karena mereka sama-sama sakit kusta dan dikucilkan. Di tengah penderitaan 10 orang kusta tadi, yang kerjanya itu hanya garuk-garuk, mereka tuh mendengar kabar kalau Tuhan Yesus tuh mau lewat di desa mereka. Wah, mereka senang sekali adik-adik. Kau tahu siapa sih Yesus itu? Tahu dong, Yesus kan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus kan luar biasa. Kata temannya seperti itu. Ayo kita sama-sama menemui Tuhan Yesus. Kita minta kepada Yesus agar dapat menyembuhkan kita. Aku udah gak kuat lagi nih. Gatal-gatal seluruh tubuhku, aku gak kuat. Ayo kita cepat pergi ke sana. Ya lari, mereka lari. Di mana ya Yesus? Mereka bersukacita. Di mana ya? Di mana Tuhan Yesus ya? Ya, itu dia Tuhan Yesus. Ada di kerumuni banyak orang. Si pria ini dengan penuh sukacita dan punya pengharapan yang luar biasa kalau dia mau sembuh. Ya, dia datang, dia mengajak ke-9 temannya tadi untuk bertemu Tuhan Yesus. Ketika mereka bertemu Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Yesus, tolong sembuhkan kami. Kami sudah tidak kuat lagi. Kami gatal-gatal. Badan kami penuh dengan luka." Tuhan Yesus berkata gimana? Apakah Tuhan Yesus berkata, "Sana kau, pergi, aku tidak mau sama kalian, aku jijik." Begitu? Enggak adik-adik, ya. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Hei, sini kalian. Kalian coba pergi ke seorang imam. Imam itu yang akan menentukan kalian sudah sembuh dari sakit kusta atau tidak." Kemudian mereka bersepuluh lari pergi ke imam itu. Hebat sekali Tuhanku ya. Dia luar biasa. Dia hanya mengatakan kita disuruh pergi ke imam itu saja. Wow, luar biasa. Mereka senang sekali. Adik-adik, ketika di tengah perjalanan mereka belum menemui imam itu, si pria ini melihat badannya. Wah, lihat, badanku sudah tidak gatal, badanku sudah sembuh. Lah,
kamu lihat, badanmu juga sudah sembuh semua. Oh iya, temannya bilang begitu adik-adik ya. Oh iya, semuanya sudah sembuh. Wah, luar biasa. Mereka bersukacita, mereka lari lagi untuk menemui keluarga, mengatakan kalau mereka sudah sembuh. Tetapi adik-adik, si pria yang tadi kakak ceritakan pertama itu, kemudian ketika temannya semua sudah lari, dia teringat dan gak lupa siapa yang menyembuhkan dia. Ya, dia adalah Yesus. Yesus yang menyembuhkan aku. Aku harus kembali kepadanya. Aku mau berterima kasih dan mengucap syukur karena dia sudah menyembuhkan sakitku. Dia berlari kembali kepada Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan aku. Terima kasih. Dia lari sekencang-kencangnya. Dia ingin menemui Tuhan Yesus. Kemudian pria itu melihat Yesus. Dia langsung tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia berkata, Yesus terima kasih. Kau lihat penderitaanku sudah kau ambil. Aku gak sakit kusta lagi. Aku udah gak gatel-gatel lagi. Aku sudah gak garuk-garuk lagi. Terima kasih Tuhan, kau sembuhkan aku. Dia mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai, bukankah tadi aku menyembuhkan 10 orang? Kenapa yang datang cuma kamu? Tidak apa. Aku senang kamu sudah ingat. Kamu sudah tahu terima kasih. Kamu tidak lupa siapa yang menyembuhkan kamu. Kamu telah kembali bersyukur kepadaku. Karena itulah imanmu menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Pria ini pulang dengan rasa sukacita, gembira yang luar biasa. Bukan karena dia sudah sembuh adik-adik, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17, di situ boleh mengatakan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, baik itu perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Lakukan semuanya di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satu teladan yang sudah diberikan di dalam Alkitab, adik-adik, seorang pria kusta yang mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu pula ada seorang wanita bernama Fanny Crosby. Nah, pada waktu ia berumur 6 minggu, ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Ketika dia dibawa ke dokter, terjadi malpraktek yang membutakan matanya. Jadi pada waktu itu dokternya mungkin masih baru ya. Dia yang menyembuhkan dan tidak mengerti sama sekali dengan penyakit itu. Akhirnya dia buta. Nah, jadi semasa hidupnya dia mengalami kebutaan. Kasihan ya adik-adik. Dia dirawat oleh ibu dan neneknya. Dikarenakan apa? Ayahnya sudah meninggal sewaktu dia berusia 6 bulan. Nah, ketika remaja ia belajar bermain musik. Dia suka bermain piano, suka bermain gitar, suka menyanyi. Dia tidak menyanyiakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Walaupun dia buta, kekurangan yaitu adik-adik ya. Dia kekurangan, dia tidak bisa melihat.
tetapi dia bersyukur kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Sehingga dia membuat puisi begitu banyak, dan banyak juga dia membuat lirik-lirik lagu rohani. Sampai pada masa usianya 95 tahun, pada waktu dia meninggal, dia terus mengucap syukur melalui apa? Puisi, melalui lagu-lagu yang dia sudah buat. Salah satu lagu yang mungkin kalian sudah pernah mendengar atau belum, mengatakan bahwa kita harus yakin kepada Tuhan, punya pengharapan seperti pria kusta tadi ya, punya pengharapan kalau dia bisa disembuhkan. Kita pun juga gitu, kita harus yakin bahwa Tuhan satu-satunya yang menolong kita, ya, karena kita adalah kepunyaan Yesus. Untuk itu kita harus selalu memuji nama Tuhan. Karissa akan menyanyikan satu pujian yang diciptakan oleh Fanny Crosby, berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Anak-anak boleh mendengarkan, boleh menyanyi, boleh belajar bersama, ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Lagu ini luar biasa adik-adik, ya. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, baik itu membuat puisi, baik itu mengarang satu pujian, satu lagu, ataupun adik-adik bisa menyanyi. Lakukan itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Lakukan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sangat senang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajak adik-adik melihat satu teladan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami mau selalu dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kami adalah kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Nah, dia berulang tahun tanggal 22 Oktober. Teman kita Eben. Nah, selamat ulang tahun Eben. Tuhan Yesus memberkatimu. Semoga kamu tambah sehat, tambah besar. Jangan lupa sayangi dan hormatilah papa dan mama, dan semakin cinta kepada Tuhan. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk teman kita Eben. Ya anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk Eben yang dalam minggu ini berulang tahun, ya.
kita juga berdoa untuk teman-teman semuanya. Kita sama-sama berdoa. Ayo ambil sikap doa yang bagus, tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak boleh lari kiri kanan. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami hari ini sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur jika dalam minggu ini teman kami Eben berulang tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini, sehingga Eben boleh bertambah lagi 1 tahun umurnya. Tuhan sudah karuniakan kepada dia. Kami berdoa supaya Tuhan berkati Eben senantiasa, memberikan kesehatan, kekuatan, juga Tuhan memberikan kepandaian bagi dia ketika dia bersekolah. Kami juga berdoa untuk imannya. Tuhan tolong supaya di usia yang masih kecil ini dia pun juga boleh semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dan juga berdoa untuk orang tuanya. Tuhan tolong supaya mereka boleh mendidik, mengasihi Eben dengan kasih daripada Engkau ya Tuhan. Dia menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang taat kepada orang tua, juga mencintai Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Eben hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu secara keseluruhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka semuanya, sehingga saat ini mereka juga boleh tetap kuat, sehat, juga mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan untuk sekolah mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh diberikan kepandaian daripada Tuhan. Mereka diberikan semangat, keseriusan ketika mereka menjalani studinya, walaupun mereka masih studi secara online. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua mereka. Tuhan tolong, berikan kesabaran, berikan cinta bagi mereka untuk boleh mengasihi anak-anaknya, untuk boleh mendidik, membimbing anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua orang tua yang sudah Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong berkati supaya gereja kami ini semakin hari boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk semua pelayan-pelayan yang sudah Tuhan sediakan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, supaya Tuhan menolong, Tuhan akan memberkati setiap mereka semuanya, sehingga mereka boleh melayani dengan baik, dengan kesungguhan dari hati mereka untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan tolong berkati bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini juga semakin hari boleh semakin menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Jika banyak hal saat ini yang terjadi bangsa kami rindu Tuhan. Tuhan akan menolong bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas anak-anak. Dan jangan lupa kalau keluar atau kemanapun pakai maskernya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.